Baik. Selamat sore semuanya. Hari ini kita ada sesi perkuliahan dengan materi mengenai dasar-dasar pemeriksaan pajak ya, untuk mata kuliah eh, perencanaan dan pemeriksaan pajak ya. Kalau kita melihat kembali apa yang tercantum di dalam virtual class kita, sesi kita untuk hari ini tanggal 6 November adalah mengenai pemeriksaan pajak. Jadi mulai dari sesi 10 sampai selesai topik kita sudah bergeser bukan lagi di perencanaan pajak, berhenti di minggu kemarin, ya, kita masuk ke sesi yang berbeda, yaitu mengenai pemeriksaan pajak. Sesuai dengan nama mata kuliah ini adalah perencanaan dan pemeriksaan pajak. Jadi kita masuk di bagian yang kedua, bagian pemeriksaan, dan kita akan mulai dengan yang namanya dasar-dasar pemeriksaan pajak. Sebelum nanti minggu depan kita akan mengenai tata cara dan produk hukum dari hasil pemeriksaan pajak itu sendiri. Nah, untuk materi sudah saya naikkan ke PPT gitu ya, ke UVC juga, silahkan nanti kalian akses. Kemudian mudah-mudahan sudah terlihat share screen-nya mengenai materi. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Baik, kita akan berbicara mengenai dasar-dasar pemeriksaan pajak. Kalau kita berbicara mengenai pemeriksaan pajak, ya, di sini kita akan menemukan sebuah kondisi atau sebuah konteks di mana ada sebuah institusi yang sudah melaporkan pelaporan pajaknya, sudah menyetorkan pajaknya gitu ya. Dan melalui proses screening oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Fiskus dan pemeriksa pajak ditemukan ada hal yang janggal gitu ya, atau ada hal yang tidak sesuai menurut prediksi dari Direktorat Jenderal Perpajakan. Nah, pemeriksaan itu dilakukan atau digunakan untuk memastikan ya, bukan untuk menuduh ya, tapi untuk memastikan apakah nilai yang dilaporkan atau laporan yang diberikan kepada Ditjen Pajak itu sudah sesuai dengan kondisi yang sewajarnya atau tidak, gitu. Nah, untuk itu kita punya dasar hukum yang kuat, yaitu mulai dari undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ya. Sekalipun untuk saat ini sudah dirangkum kembali atau dituliskan ulang mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya dari nomor 7 tahun 2021, ya. Dasar utama kita tetap dari yang nomor 16 tahun 2009 mengenai KUP. Nah, di dalam KUP itu dinyatakan bahwa memang pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan. Jadi dia bukan dalam satu proses saja, tapi adalah serangkaian proses. Jadi nanti mungkin bisa versi pendek, bisa versi panjang, karena ini rangkaiannya kan cukup banyak. Mulai dari menghimpun data, kemudian mengolah data, meminta keterangan bahkan bukti, ya, sampai melakukan pemeriksaan secara objektif dan profesional dengan standar dan ketentuan pemeriksaan yang ada di perpajakan. Jadi, secara singkat ini sebetulnya mirip seperti yang namanya auditing ya. Jadi, pemeriksaan pajak atau mungkin bahasa sederhana lebih sering disebut dengan nama tax audit gitu ya. Kita adalah memeriksa konsep dari laporan keuangan dalam konteks perpajakan. Artinya di sini yang diperiksa adalah apakah nilai yang dilaporkan yang dihitung kembali oleh si wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Jadi dua wajib pajak ini masih bisa kena gitu ya, kena pemeriksaan itu sudah sesuai dengan norma yang berlaku, ketentuan yang berlaku, atau dengan tata cara dan perhitungan yang sudah sewajarnya, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang diperlukan, gitu ya. Nah, tujuan dari namanya pemeriksaan pajak ini, gitu ya, bukan menemukan kesalahan dari si wajib pajak, ya. Tujuan dari pemeriksaan di sini adalah untuk memenuhi kewajiban si wajib pajak tersebut. Apakah sudah 100% benar, sesuai, atau justru malah ada yang salah gitu ya. Jadi kalau berdasarkan ketentuan kita punya 6 kriteria ya. Yang pertama, wajib pajak itu berhak mengajukan permohonan untuk mengembalikan kelebihan pajaknya. Jadi kalau kalian misalnya menyetorkan pajak, ternyata bayarnya misalnya tagihan pajak kalian adalah 100 juta gitu ya. Tapi kalian menyetorkan ke negara itu 120 juta, maka nilai 20 juta yang kelebihan tersebut berhak diminta kembali. Nah, ketika akan dikembalikan dana tersebut, maka akan diperiksa betul nggak
jangan-jangan perhitungan kalian salah, bukan 120 tapi sorry, bukan 100 tapi 120 gitu. Jadi ini adalah salah satu proses yang mendasari kenapa ada pemeriksaan. Ketika kalian melakukan permintaan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, ketika wajib pajak ya menyampaikan SPT yang menyatakan bahwa kita lebih bayar, termasuk pengembalian pendahuluan kalau ada restitusi ya. Ketika ada permintaan request untuk restitusi, maka DJP boleh melakukan pemeriksaan pajak atas dasar permintaan yang sudah diberikan oleh si wajib pajak itu sendiri gitu. Jadi ketika uangnya kembali atau ada request untuk dilakukan pengembalian itu sudah mulai diperiksa. Ya. Yang ketiga adalah ketika wajib pajak menyampaikan SPT tapi nilainya rugi gitu ya. Wajib pajak boleh lapor, iya, tapi akan diperiksa dulu. Apakah ruginya itu betul ya sesuai ketentuan perpajakan atau sengaja dibuat rugi gitu ya. Jadi ini untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan. Jadi pemeriksa pajak akan turun untuk menyatakan, oh benar nih perusahaan rugi, tapi bukan rugi sekian, mungkin ruginya berapa. Jadi tetap ada informasi bahwa perusahaan ini rugi sehingga tidak harus melakukan pembayaran pajak gitu. Atau di kondisi lain ya, ketika si wajib pajak itu menyampaikan SPT tetapi dia lewat jangka waktunya atau bahkan mungkin tidak menyampaikan SPT. Ya, bisa kelewat atau tidak menyampaikan dan sudah dapat surat teguran nggak datang nih. Jadi udah dikasih surat, disuratin gitu ya, peringatan satu, peringatan dua, akhirnya datanglah petugas pemeriksaan. Itu sudah pasti ya, karena kalian diajakin baik-baik gitu ya, ibaratnya diberikan surat untuk pemeriksaan, ternyata tidak datang atau tidak menyampaikan konfirmasi. Kondisi yang kelima, kenapa perlu pemeriksaan pajak adalah ketika sebuah unit usaha atau institusi bisnis ini mau menjadi satu, melakukan penggabungan usaha, atau justru mau memekarkan diri, yang tadinya perusahaan A jadi perusahaan A, B, dan C gitu ya. Atau perusahaan A dan B jadi perusahaan C, atau jadi A doang atau B doang, ada salah satu yang mati gitu ya, atau yang ditutup ya. Jadi skemanya bisa penggabungan, bisa peleburan. Kalau peleburan tuh ada satu yang mati, kalau penggabungan tuh satu jadi induk, satu jadi anak gitu. Pemekaran berarti dia memecahkan diri, ya, artinya ada unit usaha baru. Likuidasi itu bangkrut ya, atau pembubaran, atau bahkan mungkin wajib pajaknya meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Jadi warga negara asing. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka wajib pajak itu akan diperiksa oleh si Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga ini tidak ada ketentuan yang tidak terlewat ya. Jadi sekalipun dia menggabungkan diri, meleburkan diri gitu ya, masih hidup atau justru dimatikan gitu ya PT-nya atau perusahaannya, atau bahkan dia memecahkan diri dalam bentuk PT baru, itu tetap akan diperiksa selama dia masih dalam satu kesatuan wajib pajak badan atau orang pribadi yang tercatat di negara kita di Indonesia. Dan ketentuan yang terakhir adalah ketika si wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan berdasarkan hasil analisis risiko. Ya, di situ ada indikasi wajib pajak ini mungkin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertentu. Nah, ketika ada surat tersebut atau surat pemberitahuan yang muncul, entah itu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau dari namanya Waskon ya, bagian pengawasan dan konsultasi di Direktorat Jenderal Pajak, itu berarti ada indikasi risiko yang merugikan negara atau indikasi kerugian negara. Nah, di situ pemeriksa pajak akan turun ke wajib pajak, biasanya sih wajib pajak badan atau unit usaha, sehingga nanti akan diperiksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jadi, dalam konteks ini, wajib pajak itu mau tidak mau harus menerima kedatangan si pemeriksa pajak. Itu adalah 6 kondisi di mana si wajib pajak itu harus menerima atau harus melakukan proses pemeriksaan, menyediakan data yang dibutuhkan untuk memastikan melakukan konfirmasi bahwa laporan yang diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuh. Nah, selain daripada tujuan tadi, ada juga tujuan-tujuan lain ya
yang tidak tercantum di dalam peraturan undang-undang tersebut, tetapi boleh dilakukan dalam rangka untuk memenuhi ketentuan pelaksanaan dari undang-undang perpajakan. Contohnya apa ya? Ketika ada pemberian NPWP, ya, nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Jadi tadinya adalah wajib pajak yang tidak ber-NPWP, tapi karena menjadi pejabat publik gitu ya, dia mendapatkan NPWP secara jabatan ya, atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak PKP misalnya dari aliansi bisnis ya atau dari kelompok usaha itu juga dapat secara jabatan, maka dia akan dilakukan pemeriksaan. Biasanya pemeriksaan atas aset yang dimiliki. Ya. Yang kedua adalah ketika mau melakukan penghapusan NPWP. Ya. Penghapusan NPWP di sini punya dua kriteria. Apakah si wajib pajak meninggal dunia, gitu ya, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, gitu. Misalkan dia berubah menjadi warga negara asing. Ini sebelum dilakukan penghapusan, maka dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Yang ketiga, yang sempat saya bicarakan minggu lalu, ketika mau melakukan pengukuhan atau pencabutan PKP, pengusaha kena pajak. Ya, di minggu lalu kita bahas mengenai UMKM kan, salah satu strateginya adalah jangan sampai status PKP itu dicabut atau kalian menanggalkan status PKP. Kenapa? Karena ketika itu kalian lakukan atau proses itu dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk kalian mencabut PKP, maka otomatis fungsi pemeriksaan pajak itu boleh dilakukan atas unit usaha yang kalian miliki. Yang berikutnya adalah ketika kita melakukan keberatan, ya, pengajuan keberatan. Jadi dalam skemanya nanti kita akan bahas di eh, 2 minggu ke depan, ya. Jadi ada sesi minggu depan dan minggu depannya lagi, ya. Itu baru kita akan bahas mengenai proses keberatan, banding, gugatan, gitu ya, di dalam proses pengadilan perpajakan. Nah, ketika kita mengajukan keberatan untuk yang pertama kali, nah di situ si wajib pajak akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah sudah wajar atau sudah selayaknya si wajib pajak boleh melakukan keberatan sesuai dengan tinjauan atau surat peringatan yang diberikan kepada Dirjen Pajak melalui permintaan si wajib pajak itu sendiri. Yang berikutnya adalah ketika ada kesalahan dalam penghitungan NPPN, norma perhitungan pendapatan itu. Ya. Biasanya sih kalau untuk orang pribadi kita nggak salah ya, cuma 50% ya. Tetapi yang agak menyulitkan itu adalah yang badan. Ada yang 20%, 25%, atau bahkan yang 50%. Jadi ketika kita salah melakukan perhitungan NPPN, maka otomatis pemeriksaan pajak itu boleh dilakukan. Jadi sudah otomatis ya. Dari sistem e-filing dia akan melakukan apa namanya pemberian tagihan kepada kalian dalam bentuk proses pemeriksaan pajak. Jadi itu by komputer ya, by sistem itu sudah tercantum dengan sendirinya. Tujuan lain ketika DJP boleh melakukan pemeriksaan pajak adalah ketika ingin melakukan pencocokan data sebagai alat bukti atau keterangan dalam proses persidangan. Ya. Untuk memastikan aja apakah data si wajib pajak ini sudah sesuai, misalkan alamatnya, kemudian tanggal pengukuhan sebagai PKP, bahkan jumlah aset yang tercatat menurut laporan yang diberikan oleh si wajib pajak. Gitu. Ketentuan lain yang kita jarang dilakukan, tetapi saat ini sih mungkin masih belum terlalu urgent itu ada ya, tapi dicantumkan di undang-undang ya. Ketika si wajib pajak itu berlokasi di daerah terpencil, yang jauh dari akses pemeriksa pajak atau Direktorat Jenderal Pajak terdekat. Ya. Dan mau tidak mau kondisi itu akan membuat si wajib pajak itu mendapatkan hak untuk diperiksa, entah dalam waktu setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu. Yang berikutnya adalah ketika kita punya eh, situasi misalkan punya PPN masukan atau keluaran, PPN masukan atau keluaran yang tercatat di lebih dari satu tempat ya. Jadi ini akan membingungkan proses wajib pajak di mana kita akan kesulitan ya. Sebenarnya ini PPN-nya atau penjualannya ini terjadi di mana lokasinya? Apakah di dalam daerah pabean atau di luar daerah pabean? Kalau di dalam daerah pabean itu di lokasinya ada di mana gitu. Kalau satu lokasi atau dua lokasi itu kan akan menyulitkan
proses pemeriksaan. Jadi itu pasti akan didatangi atau diperiksa oleh pemeriksa pajak. Ya. Bisa juga ketika kita ingin ditagih, artinya kita lupa atau lalai melakukan pembayaran pajak, nah kita akan didatengin, ditagih, dan di situ akan diperiksa terlebih dahulu. Sampai yang terakhir adalah permintaan informasi untuk proses P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda. Baik itu yang terjadi antar negara maupun antar industri yang masuk dalam kriteria transfer pricing. Ya. Jadi proses-proses ini menjadi subjek pemeriksaan pajak di luar dari ketentuan yang sudah dicantumkan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan maksud dan tujuan dari pemeriksaan pajak. Ada dari mahasiswa? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh, nggak ada, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis dan jangka waktu pemeriksaan. Ya. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa, oke, kalau ada kriteria A, B, C, D, dan seterusnya ini, maka pemeriksa pajak akan datang dari kantor kepada perusahaan kita. Ya, sekarang ketika ada datang pemeriksaan pajak, itu ada dua klasifikasi. Apakah itu pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan? Ya, bedanya apa? Kalau pemeriksaan kantor, berarti kita akan diperiksa di kantornya DJP. Jadi wajib pajak yang datang ke kantor DJP membawa barang-barang bukti atau bukti pemeriksaan. Nah, cerita yang lain itu adalah pemeriksaan lapangan. Kalau ini kebalikannya, DJP atau pemeriksa pajak itu yang datang ke lokasi kalian. Ya, yang datang ke site, yang datang ke kantor perusahaan atau bisnis supaya mereka meriksa di sana. Dan ini biasanya makan waktu lebih lama. Ya. Nah, kita mulai satu persatu ya. Pemeriksaan yang paling cepat adalah pemeriksaan kantor. Ini biasanya digunakan untuk klarifikasi aja. Jadi untuk menguji kepatuhan, untuk klarifikasi dan efisiensi, maka orang DJP tidak akan datang ke tempat kalian. Jadi kalian yang datang ke kantor pajak gitu. Maka di sana akan diproses bisa antara 3 bulan sampai paling lama itu 6 bulan. Ya, jadi nanti ada surat pemeriksaan datang itu ada tertulis kalian akan diberikan jangka waktu berapa. Rata-rata sih 3 bulan. Kalau dalam waktu 3 bulan kalian nggak kooperatif gitu ya, data yang dibutuhkan itu nggak dikasih-kasih atau lama gitu, itu bisa diperpanjang sampai 6 bulan. Cuma di sini lebih menguntungkan karena apa? Karena kita sebagai wajib pajak yang datang ke Kanwil DJP atau kantor DJP. Nah, di sana lebih enak. Jadi biasanya lebih untuk klarifikasi aja. Nah, yang nggak enak ada di pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan lapangan. Kalau sampai petugas dari Direktorat Jenderal Pajak itu sampai datang ke lokasi kita, ke kantor kita, itu biasanya memang sudah ada kecurigaan yang level risikonya lebih tinggi. Ya. Oleh karena itu, pemeriksaan lapangan itu jangka waktunya lebih lama. Sekalipun rata-ratanya 4 bulan, tapi dia bisa diperpanjang maksimal 8 bulan atau bahkan sampai 1 tahun. Ya. Tergantung kebutuhan dari si pemeriksa pajak. Dan lebih rumitnya apa? Karena DJP datang ke tempat kita atau ke wajib pajak, maka otomatis ketika DJP minta ada bukti transaksi enggak dan sebagainya, kita harus kasih. Kan di tempat kita kan otomatis harus ada ya, harus tersedia gitu. Beda cerita kalau pemeriksaan kantor kita nggak bawa, oke berarti di pemeriksaan berikutnya bisa kita bawa. Ada jangka waktu yang bisa ditunda. Tapi kalau pemeriksaan lapangan, ketika mereka datang minta bukti ya kalian harus kasih atau harus sediakan. Karena itu desain kalian, nggak mungkin bukti itu nggak ada. Kalau nggak ada berarti kalian sedang melakukan penggelapan barang bukti pemeriksaan gitu. Nah, kalau dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi, misalkan terkait ada transfer pricing atau transaksi yang mencurigakan gitu ya, maka ini bisa diperpanjang sampai paling nggak 2 tahun. Jadi diperiksa itu kan nggak enak ya, ini diperpanjang sampai 2 tahun lagi. Selama 2 tahun tuh diawasi terus tiap mereka datang minta bukti-bukti, ini akan lebih tidak efektif dan tidak efisien gitu. Pekerjaan perusahaan tuh biasanya akan terganggu kalau sampai ada pemeriksaan lapangan. Jadi sebetulnya ini kita harus hindari sebagai wajib pajak gitu. Supaya
Satu, tidak mengganggu proses bisnis. Yang kedua, itu membuktikan kita mendapatkan kepercayaan yang bagus dari DJP. Kalau sampai pemeriksaan kantor doang, berarti kita cuma butuh klarifikasi. Itu artinya kita masih dipercaya. Tapi kalau pemeriksaan lapangan, berarti tingkat kepercayaan ke kita itu sudah menipis sekali gitu. Sampai mereka harus datang memastikan sendiri ke tempat kita. Tuh. Jadi kerumitannya seperti itu ya. Jadi antara dua jenis pemeriksaan ini kita harus hati-hati dan kita harus memastikan bahwa yang paling ideal itu adalah balik lagi ke pemeriksaan kantor gitu. Bahkan ada beberapa kasus gitu ya, mahasiswa UKRIDA sendiri, mahasiswa kelas eksekutif yang hari Sabtu itu beberapa ada yang kontak saya gitu, misalkan, Pak kita dapat surat gini untuk pemeriksaan kantor dan sebagainya. Saran saya cuma satu gitu, datengin aja. Begitu dapat surat, dia minta apa sih, kasih aja, kooperatif aja, karena itu akan mempercepat proses. Jadi kalau mereka klarifikasinya cepat, beres gitu kan, oke sudah selesai, nggak nyampe 3 bulan ya sudah, pemeriksaan itu akan selesai gitu. Jangan sampai mereka merasa kayak kita menunda dan mereka sampai datang ke lapangan atau pindah ke perusahaan lapangan itu akan lebih tidak mengenakan gitu. Jadi kalau ada kasus seperti itu saya selalu bilang oke dia mintanya apa siapin aja. Mereka suruh datang datang aja. Jadi ikutin aja, ikutin cara mainnya mereka gitu, ikutin pola aturan mereka supaya kita mendapatkan tendensi yang positif ya. Kita dinilai, oh perusahaan ini atau kantor ini mampu bekerja sama yang baik dengan pemeriksa pajak. Itu adalah kunci ya, supaya kita lolos atau kita bisa eh, mulus ya untuk melewati proses pemeriksaan pajak tersebut. Itu bedanya antara pemeriksaan kantor dengan pemeriksaan lapangan gitu. Nah, yang paling penting adalah di sini. Dapatkah wajib pajak menolak untuk diperiksa? Ya. Menurut aturan undang-undang kita, ya, kita bisa menolak pemeriksaan. Ya. Boleh nggak? Boleh gitu. Salah nggak? Nggak salah. Di dalam pasal 6 itu ditentukan bahwa wajib pajak itu dapat menolak proses pemeriksaan. Tetapi dengan syarat gitu ya. Syaratnya apa? Ketika si pemeriksa datang, kalian ditunjukin surat pemeriksaan, terus kalian menyatakan bahwa "Oh, kami nggak mau diperiksa." Ya silahkan. Di situ ada berita acara pemeriksaan. Di situ harus ditulis kenapa kalian menolak dan kemudian berikan alasan dan ditandatangani oleh pihak yang melakukan konfirmasi. Jadi harus direksinya atau mungkin manajernya gitu yang menyatakan bahwa kita menolak dengan alasan satu 2 3. Nanti pemeriksa pajak dia akan pulang lagi. Dia nggak akan datang. Ya. Mungkin dengan bentuk misalkan oh sudah menolak karena sudah disiapkan misalnya bukti contoh nih kasusnya misalkan ada SPT dari wajib pajak badan ternyata dia ada salah perhitungan. Nah, ketika dalam proses salah perhitungan itu, wajib pajak badan merasa bahwa mereka, oh iya kita ketahuan nih ada salahnya nih. Nah, ada proses surat yang mau datang ke kantor, tapi mereka sudah mengetahui dan melakukan revisi SPT. Ya, revisi SPT kan bisa dilakukan ya melalui e-filing. Nah, revisi SPT sudah masuk ke e-filing secara online, surat biasanya baru datang. Karena proses surat itu kan mungkin sekitar 1 bulan gitu ya. Nggak bisa otomatis hari itu juga, hari H langsung keluar suratnya. Jadi 1 bulan. Nah, proses 1 bulan itu ternyata kita sudah membereskan revisi SPT-nya. Yang kita kan online ya. Kalau e-filing kan kita submit ya sudah saat itu juga langsung beres. Nah, proses itu kan memakan waktu yang berbeda ya. Timeline-nya nggak sama. Nah, ketika SPT revisi sudah masuk, surat baru datang, kita boleh menolak. Gitu. Mohon maaf, kita menolak diperiksa. Kenapa? Karena revisi SPT sudah disampaikan per tanggal berapa. Kirim aja buktinya, print out-nya. Tanggal sekian, kemudian mereka akan pulang lagi. Kita nggak jadi diperiksa karena sudah direvisi gitu. Itu salah satu contohnya. Jadi boleh-boleh aja kita menolak, itu tidak salah, asalkan punya dasar yang kuat gitu ya. Acara apa namanya? Alasan yang kuat mengapa kita menolak dan menandatangani bukti pemeriksaan ya bukti acara pemeriksaan di situ bahwa memang kita menyatakan bersedia atau menolak di situ ada ketentuannya kita tanda tangan kita memastikan bahwa oke kita memang tidak mau untuk melakukan pemeriksaan karena kita sudah membereskan kasus yang ada atau membereskan kesalahan yang sudah kita buat gitu. Jadi jangan takut gitu ya ketika ada surat pemeriksaan datang
kalau kita merasa harus diklarifikasi ya datang klarifikasi aja. Tapi kalau kita sudah melakukan klarifikasi sebelum mereka minta atau melakukan perubahan sebelum mereka minta, ya kita mau menolak tolak aja nggak apa-apa ya. Secara undang-undang itu diperbolehkan, jadi nggak usah khawatir. Dan semuanya oke-oke aja, baik-baik aja, aman-aman aja gitu, kurang lebih kayak gitu. Itu saya rasa materi untuk dasar dari perencanaan pajak kita ya. Minggu depan kita akan masuk ke konteks yang baru. Jadi saya berharap kalian bisa memahami dulu. Ini loh pemeriksaan pajak itu apa. Kemudian jenisnya apa. Kan ada dua. Satu kantor, satu lapangan. Ya. Setelah tahu kriterianya seperti apa, kemudian kalian bisa tahu bahwa oh kita boleh menolak kok. Gitu. Jadi boleh-boleh aja di situ. Nah, minggu depan kita akan bahas mengenai produk hukumnya ya. Jadi kalau kita tidak menolak, kita menerima atau kita boleh diproses atau diperiksa oleh DJP, hasil akhirnya apa sih? Gitu. Produk hukumnya apa sih? Kemudian ketentuannya apa sih? Hak dan kewajiban kita apa? Itu nanti saya akan jelaskan minggu depan gitu ya. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi? Ada? Belum ada mungkin Pak. Tapi saya mau update Nggak Pak ada, yang Pak. perihal jadwal ke sidang perpajakan. Oh, oke, gimana boleh? Mungkin dari teman-teman kita sih sepakatnya di tanggal 25 atau tanggal 26 Pak. Soalnya kalau di jadwal sidangnya itu perusahaannya rata-rata sidangnya baru ke 2 sama 3 sih Pak. Jadi belum terlalu jauh. Kalau sudah konfirmasi ke sana belum, David? Belum Pak, karena kayaknya perlu beberapa list nama. Nanti saya minta dulu ke teman-teman. Terus nanti saya minta tolong untuk dibuatkan suratnya gitu Pak. Kalau suratnya mendingan minta dulu, karena kan ada proses 2 hari itu, dua Oke, sampai tiga hari kerja. Kalian minta dulu, kemudian kan keperluannya jelas ya untuk mengikuti persidangan perpajakan. Nanti jumlah mahasiswanya nggak usah dilampirin dulu, nggak apa-apa. Yang penting surat masuk dulu, kedapat dulu suratnya. Nanti kalian tinggal kontak. Waktu itu saya sudah kasih nomor kontaknya Satpp kan. sudah Pak. Nah, kalian kontak dulu lewat WA atau lewat emailnya mereka juga boleh. Nanti ketika mereka minta surat dari kampus, nah itu pasti sudah jadi kan ada waktu nih 2 hari 3 hari kerja gitu. Iya Pak, sebelumnya sudah saya kontak dan memang dari pihak mereka minta surat keterangan itu nih dari pihak kampus. Nah, minta aja ke kampus nanti saya coba follow up deh besok. Besok kan saya kampus tuh saya follow up. Berarti suratnya melalui Bapak saja, saya nggak perlu ke FTB. Ke TU aja, Oh, ke tetap TO ke aja. TU, tetap ke Oke, TU. oke Nanti Pak. saya follow up dari TU bahwa Bu ini kalau bisa dipercepat gitu karena ada kebutuhan surat harus masuk ke pengendalian pajak gitu maksud saya. Oke, baik Pak. Gitu. Nanti Nanti besok saya saya. akan informasikan juga sih bahwa besok ada mahasiswa mau minta surat untuk ke pengadilan pajak gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih David. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, untuk yang sesi ini saya tidak memberikan kuis dulu ya. Jadi saya simpan dulu untuk di sesi 11 saja. Jadi di minggu depan kita akan ada dua materi yang dijadikan kuis. Jadi kuisnya 1 kali, tapi materinya mencakup dari dasar pemeriksaan sampai tata cara atau produk hukum pemeriksaan. Karena habis itu kan kita sudah beda sesi lagi. Jadi materinya sudah beda, sudah masuk ke pemeriksaan SPT sampai ke PPN. Jadi beda-beda ya. Jadi ini kalau bisa sih saya jadikan satu aja di sini, 1 kali evaluasi untuk dua sesi yang ada. Kira-kira begitu. Oke, adakah yang mau ditanyakan untuk sesi kita hari ini? Ini kayaknya datang semua ya, 10-10-nya ya. 10 kan kita ya, satu kelas ya. Bentar saya cek dulu. Hmm, satu lagi yang nggak datang siapa ya? Jonathan ya? Iya Pak. Oh, Jonathan. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya